Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tidak ada sesembahan yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Tafsir As-Sa'di, yang mana kita sampai pada pembahasan surah Al-Mu'minun, dan kita masih berada dalam pembahasan awal-awal dari surah ini. Iwatal iman rahmani wa rahimakumullah. Kita terakhir kemarin sampai pada ayat yang ke-6 dari surah Al-Mu'minun ini, yang mana dalam pembahasan awal dari surah ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 masih bercerita tentang kriteria orang mukmin yang mewarisi surga Firdaus. Siapa saja itu? Kemarin telah disebutkan sebagian kriterianya atau ciri-cirinya, dan sudah kita bahas tafsirnya, yakni alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang berpaling dari perkara-perkara yang sia-sia. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan az-zakah, dan sudah berlalu tafsir dari az-zakah tersebut. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Iwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Sampai kemarin ayat yang ke-6, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya hal tersebut tidaklah dilarang, tidaklah mengapa. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tafsir kita kemarin
masih berkisar pada pembahasan ayat yang ke-6. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Silakan ditampilkan, yakni tafsir dari ayat yang ke-6, yakni faman ibtagha wara'a dzalika, atau sebelumnya ya, illa ala azwajihim ya. Nah, illa ala azwajihim aw ma malakat. Jadi kita ulangi dulu ya. Illa ala azwajihim. Sudah ketemu? Nah, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali jika itu terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka, minal imai am mamlukat fa innahum ghairu malumin, yakni dari al-ima al-mamlukat, budak-budak yang dimiliki, jadi memang budak miliknya dia. Fa innahum ghairu malumin, maka yang seperti itu bukanlah suatu yang tercela ya. Jadi ketika seseorang itu melampiaskan hasratnya kepada istrinya, silahkan. Kepada budak-budak yang dia miliki, itu silahkan. Ghairu malumin, bukan suatu yang tercela. Biqurbihima li'anna Allah Ta'ala ahallahuma, yakni mendekati keduanya, yakni ketika mendekati baik itu istri maupun budak yang dimiliki itu tidak masalah. Li'anna Allah Ta'ala ahallahuma, karena Allah Ta'ala menghalalkan keduanya ya. Kemudian faman ibtagha wara'a dzalik ghaira zaujati wassariyah, siapa saja yang mencari selain daripada itu, maksudnya selain dari zaujah dan sariyah, selain dari istri sahnya dia dan as-sariyah, yakni budak yang dia miliki, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dia orang-orang yang mencari pelampiasan kepada selain istrinya dan budak ya, selain budak yang dia miliki, maka ini adalah orang-orang yang adun, orang-orang yang melampaui batas. Siapa adun ini, atau maksud dari adun ini? Alladzina ta'du ma ahallallah ila ma harramahu, yaitu orang-orang yang melampaui batasan-batasan yang Allah halalkan kepada apa yang Allah haramkan. Yang Allah halalkan adalah istri dan budaknya, dia lampaui, dia lompati menuju suatu yang Allah haramkan. Al-mutajarri'una ala maharimillah, mereka orang-orang yang adun ini adalah orang-orang yang menerjang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Wa umumu hadhil ayati, dan keumuman ayat ini yadullu ala tahrimi nikahil mut'ah. Nah, ini sampai sini insyaallah kemarin ya. Dan keumuman ayat ini menunjukkan ala tahrimi nikahil mut'ati, atas pengharaman nikah mut'ah. Karena nikah mut'ah ini adalah nikah yang haram, nikah yang dilarang, nikah yang salah, tidak sah secara hukum syariat. Model nikah yang sudah dilarang semenjak masa Nabi Muhammad SAW pada sekitar 7 Hijriah, setelah perang Khaybar,
dan ditegaskan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Fathu Makkah, dan ini sudah menjadi ijma' kaum muslimin dari masa Rasul sampai sekarang, kecuali orang-orang Syiah yang mana mereka menghalalkan nikah mut'ah ini, yakni nikah kontrak, nikah hanya sementara dengan tanpa wali. Ini merugikan mukminat, merugikan wanita-wanita kaum muslimin jika ini dihalalkan. Nah, barakallahu fiik. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, keumuman ayat ya, dari ayat yang ke-6 ini menunjukkan juga pengharaman nikah mut'ah, karena nikah mut'ah ini nikah yang tidak sah, ya, nikah yang tidak sah. Fa innaha laysat zaujatan haqiqatan maqsudan baqa'uha, karena sesungguhnya si wanita dalam pernikahan mut'ah tadi bukan istri si lelaki tersebut dengan hakikah, dengan sebenarnya. Maksud dan baqa'uha, yang ditujukan untuk hidup secara baqa', hidup secara bersama selamanya. Wala mamlukatan, dan juga bukan sebagai budak yang dia miliki. Jadi perempuan atau wanita dari pernikahan mut'ah ini adalah wanita yang bukan menjadi istri sah dari lelaki tersebut, dan juga bukan tergolong sebagai budak yang dia miliki. Maka hasil dari pernikahan mut'ah ini, maka pernikahannya tidak sah, dan yang wanita haram digauli, haram dibersamai. Wa tahrimu nikahil muhallili lidzalik, dan juga menunjukkan akan tahrim, pengharaman nikah al-muhallil, nikah muhallil. Nikah muhallil itu adalah nikah untuk menghalalkan istri yang sudah ditalak 3 kali. Nikah muhallil namanya, ya. Istri kalau sudah ditalak 3 kali itu tidak boleh dinikahi lagi, kecuali si perempuan tadi itu menikah dengan orang lain lalu diceraikan, atau si laki-laki itu meninggal lalu baru boleh dinikahi lagi. Karena at-talaqu marratani, talak atau cerai itu 2 kali yang boleh dirujuk. Setelah 3 kali itu tidak boleh apa? Tidak boleh dirujuk, kecuali si perempuan ini sudah nikah dengan orang lain, cerai, baru kita nikahi lagi, silahkan. Nah, nikah muhallil ini, nikah menghalalkan setelah, yakni talak ketiga ini haram, ya. Kalau ada orang yang mempraktekkan nikah muhallil ini padahal sudah talak 3, si maksa rujuk, ya, si maksa rujuk, ya, atau dia mengelabui orang-orang padahal sudah talak 3, tapi dia mengelabui orang-orang, maka ketika dipaksakan ini haram hubungannya, haram hubungannya, pernikahannya batal, pernikahannya tidak sah. Nah, kemudian wa yadullu qauluhu aw ma malakat aymanuhum, dan menunjukkan pada ayat firman Allah aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki, annahu yushtaratu fi hillil mamlukati an takuna kulluha fi mulkihi, menunjukkan budak yang dimaksud itu disyaratkan adalah budak yang memang sepenuhnya milik dia.
Cuma sekarang masalahnya budak ini sudah nggak ada. Seandainya kita hidup di masa Nabi Muhammad SAW, terus kita punya budak, itu budak yang bisa kita gauli adalah budak yang secara 100% itu milik kita. Karena nanti ada budak itu 50% milik kita, 50% milik orang lain. Nisfun, nisf, separuh. Ada, ya, meskipun kita nggak tahu seperti apa itu budak nisf atau nisfan, separuh milik kita, separuh milik orang lain, itu tidak bisa digauli. Jadi yang budak wanita yang bisa digauli adalah budak wanita yang ma malakat aimanuhum, apa yang menjadi milik kita sepenuhnya 100%. Maka selanjutnya falau kana lahu ba'duha lam tahil li'annaha laysat mimma malakat yaminu bal hiya milkun lahu wa li ghairi. Jika hak kepemilikannya atas budak tersebut hanya separuh, ba'duha, hanya sebagiannya saja, maka lam tahil, tidak halal. Perempuan tadi itu tidak halal, li'annaha laysat mimma malakat yaminu, karena itu bukan termasuk yang berada dalam kepemilikannya, bal hiya milkun lahu wa li ghairi. Akan tetapi status ya budak perempuan tadi itu adalah milkun lahu, miliknya dia, wa li ghairi, dan milik orang lain. Ya, hanya saja kalau sekarang panjenengan mikirin itu juga percuma, karena memang budaknya enggak ada. Ya. Seandainya budak itu ada, maka ya budak wanita tadi itu menjadi halal digauli ketika dimiliki 100%. Tidak boleh kalau budak tersebut itu statusnya milik dua orang, itu digauli, itu tidak boleh. Yang boleh hanya adalah mimma malakat aimanuhu. Fakama annahu la yajuzu an yushtaraka fil mar'atil harrati zaujani fala yajuzu an yushtaraka fil amati al-mamlukati sayyidani. Maka itu sebagaimana tidak diperbolehkannya atau la yajuz adanya seseorang wanita merdeka yang dimiliki oleh dua orang lelaki secara bersamaan, demikian pula seorang budak wanita tidak boleh dimiliki oleh dua majikan secara bersamaan. Kalau wanita merdeka saja itu tidak boleh dimiliki oleh dua suami, ya, itu namanya poliandri. Ya. Maka yang boleh adalah poligami. Tapi kalau poliandri itu dilarang. Perempuannya satu, meskipun itu harrah, merdeka, itu tidak boleh dimiliki oleh dua suami. Begitu juga tidak diperbolehkan pada apa? Pada budak. Ya. Budak itu tidak boleh dimiliki, maksudnya tidak boleh digauli oleh dua majikan yang berbeda. Nah, jadi baik itu budak maupun orang yang harrah sama-sama tidak boleh. Nah, barakallahu fiik. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat berapa itu? Ayat 7 ya. Ayat yang ke-8 ya, ayat yang ke-8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini ciri berikutnya atau kriteria berikutnya orang beriman yang berhak mewarisi surga Firdaus adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang senantiasa memelihara amanah-amanah mereka dan janji-janji mereka. Mereka menjaga betul-betul
amanah yang diberikan kepada mereka dan janji-janji mereka. Apa maksudnya? Ay mura'una laha dhabituna hafizuna harisuna 'alal qiyami biha wa tanfidhiha. Maksudnya mereka mura'un, mereka memperhatikan, mereka memeliharanya. Dhabitun hafizun, mereka menjaga, benar-benar memeliharanya. Harisuna 'alal qiyami biha, mereka semangat di dalam menunaikan amanah tersebut dan juga apa? Janji tersebut, wa tanfidhiha, dan merealisasikannya. Orang yang beriman yang mewarisi surga Firdaus adalah orang yang senang di dalam menjaga amanah dan senantiasa menjaga janjinya. Dia senantiasa berusaha menjalankan amanah yang diberikan kepadanya dan janji-janji yang dia sampaikan. Wa hadza 'amun fi jami'il amanati allati hiya haqqullah. Dan amanah serta janji tersebut itu amun, sifatnya umum. Di dalam apa? Jami'il amanat, seluruh amanah-amanah, allati hiya haqqullah, yang mana amanah tersebut dan janji tersebut itu adalah kepada Allah, wallati hiya haqqun lil ibad, dan amanah atau janji tersebut itu hubungannya juga dengan hamba. Baik itu amanah kita kepada Allah, janji kita kepada Allah, begitu juga amanah kita kepada manusia, janji kita kepada manusia. Jadi maksud dari ayat ya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang senantiasa memelihara amanah dan janji mereka. Amanah dan janji tersebut itu sifatnya umum, baik itu amanah dan janji kepada Allah dan amanah dan janji kepada manusia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami, kata Allah, pernah tawarkan amanah itu kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa abaina an yahmilnaha. Mereka semua, langit, bumi, gunung, itu semuanya aba. Mereka semuanya enggan, ya, enggan memikulnya, enggan memikul amanah tersebut. Wa ashfaqna minha, dan mereka khawatir tidak bisa melaksanakan amanah dari Allah tersebut. Wa hamalahal insan, lalu amanah tersebut dibawalah ya oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah orang yang sangat zalum, sangat apa? Zalim, dan sangat jahul, sangat jahil. Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Ini menunjukkan bahwasannya amanah itu adalah sesuatu yang berat ketika diberikan kepada seseorang. Cuma manusia itu banyak yang ingin mengemban amanah, padahal amanah itu berat. Ini menunjukkan sifat manusia yang zalum dan jahul. Padahal langit, bumi, gunung itu enggan menerima amanah, khawatir tidak bisa menjalankan amanah, tapi manusia malah mau menerima amanah tersebut. Kata para ulama mufassir ketika mentafsirkan ayat ini, apa amanah dari Allah kepada manusia itu, atau yang hendak dipikulkan ditawarkan kepada langit, bumi, kemudian gunung, sehingga mereka enggan, itu apa yang dimaksud amanah di situ? Maka
Di dalam tafsir itu disebutkan sedikitnya ada 3 maksud dari amanah tersebut. Yang pertama adalah amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Manusia itu secara umum amanahnya adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Tapi banyak manusia yang gak mau beribadah kepada Allah, banyak yang melanggar. Kemudian amanah yang dimaksud adalah amanah sebagai khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi ini, untuk mengadakan perbaikan di muka bumi ini, mengadakan perbaikan, ya, pengembangan, ya, islah, ya. Tapi banyak manusia yang mengadakan kerusakan di muka bumi. Dan amanah yang ketiga yang dimaksud dari amanah yang Allah hendak pikulkan itu, tapi bumi, gunung, dan langit ternyata menolak, itu adalah amanah berupa apa yang Allah titipkan kepada kita. Kalau manusia, apa yang Allah titipkan? Harta, jabatan, ya. Kemudian apa yang menjadi, ya, melekat pada diri manusia tersebut, itu dimintai pertanggungjawaban nanti kelak di hadapan Allah. Dan banyak manusia melupakannya. Makanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala para rasul, diturunkan kitab-kitab Allah agar mengingatkan kamu punya janji kepada Allah atau ada amanah yang harus kamu tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkenaan dengan amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fajami'u ma aujabahu Allah ala 'abdihi amanatun. Seluruh apa yang Allah wajibkan kepada hambanya itu adalah amanah. Kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, itu amanah, harus benar-benar ditunaikan tauhid tersebut. Tapi banyak orang masih melakukan kesyirikan. Allah wajibkan sholat, itu amanah, ternyata banyak orang gak sholat. Allah wajibkan zakat, ini amanah, ternyata banyak orang gak menunaikan zakat. Allah wajibkan, ya, puasa, haji, ya, birrul walidain, dan semua hal yang sifatnya wajib, itu amanah dari Allah. Tidak boleh kita hianati. Alal abdi hifdhuha bil qiyamit tami biha. Maka kewajiban bagi seorang hamba adalah hifdhuha, menjaganya, menjaga amanah tersebut, bil qiyamit tami biha, dengan menunaikan, melaksanakan amanah tersebut. Wa kadzalika yadkhulu fi dzalika amanatul adamiyyin. Dan masuk dalam kategori amanah di dalam ayat ini adalah amanatul adamiyyin, amanah terhadap adamiyyin, terhadap Bani Adam, terhadap manusia. Ka'amanatil amwali wal asrari wa nahbihima, seperti amanah berupa al-amwal, harta. Umpamanya kita dititipi harta, dititipi uang, dititipi, ya, barang berharga, maka dijaga, jangan sampai kita hianati, kita pakai sendiri, kita korupsi dan seterusnya. Atau al-asrar, satu yang sifatnya rahasia, ya. Umpamanya ada saudara kita menyampaikan kepada kita karena percaya kepada kita, saya ada satu yang saya sampaikan kepada Anda, hanya Anda yang tahu, jangan cerita kepada orang lain, ini amanah dari saya. Tapi diceritakan, disebarkan kepada orang lain, ini namanya khianat terhadap amanah. Wa nahwihima, dan yang semisal dengannya. Jadi amanah itu banyak macamnya. Fa'alal abdi mura'atul amraini wa ada'ul amanataini. Kewajiban seseorang itu adalah memberikan perhatian kepada al-amrain, ya, dua perkara tersebut. Wa adaul amanatain, dan dua amanah tersebut, yaitu amanah kepada Allah dan amanah kepada
Adamiyin, pada Bani Adam. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah tersebut kepada yang berhak menerimanya. Ya, amanah itu ada tempatnya, ada orang-orangnya. Di mana kita ya diberi amanah, ya di situ kita menjalankannya. Wa kadzalikal ahdu, begitu juga dengan al-ahdu, janji. Yashmalul ahdal ladzi bainahum wa baina rabbihim. Mencakup al-ahdu tadi, janji itu adalah mencakup janji terhadap Tuhan mereka, walladzi bainahum wa bainal ibad, dan terjadi juga antara hamba dengan hamba yang lain, yakni sesama manusia. Janji kita kepada Allah mungkin kita lupa, tapi Allah sudah mengingatkannya di dalam Al-Quran bahwasanya dulu waktu kita di dalam alam kandungan, di dalam perut ibu kita telah berikrar bahwasanya Allah adalah Tuhan kita dan kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi banyak manusia yang kufur, yang ingkar atau yang khianat terhadap janjinya tersebut. Janji kepada Allah adalah mentauhidkan Allah, mentaati Allah, ya, melaksanakan perintah Allah. Dan janji kepada manusia adalah semua apa yang dia ya ada akdun, ada akad, ada perjanjian, ya. Maka kata orang Jawa atau kata ya orang tua dulu gitu ya, itu lisan itu dipegang, lisan itu dipegang, lisan seseorang itu dipegang. Jadi kalau kita sudah berbicara itu benar-benar dipegang oleh orang lain omongannya, bisa dipahami ya. Kalau ya orang Madura itu sapi itu yang dipegang itu congornya. Sapi itu yang dipegang itu apa? Congornya. Itu yang dibawa congornya. Itu yang jadi apa namanya? Amanah, ya. Yang dipegang, yang menjadi jaminannya. Maka ikhwat kalimah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita bergampang-gampangan atau bermudah-mudahan di dalam berbicara, yang mana orang itu akan melihat apa yang kita bicarakan tersebut, mendengar apa yang kita bicarakan tersebut, ya. Dan orang akan ya memegangnya, orang akan memegangnya, sehingga orang itu akan menilai, ya. Makanya biasanya ya, parpol atau ya, ketika musim-musim politik itu orang akan benar-benar memegang itu omongannya, janji-janjinya dipegang, dicatat bahkan, ya. Ketika tidak ditunaikan, ya itu akan ditanyakan, dulu pernah ngomong begini, ya. Makanya kita hendaknya hati-hati terhadap yang namanya al-ahdu ini, janji. Wahya al-iltizamatu wal uqudu allati yaqiduha al-'abdu. Yang mana janji itu atau al-ahdu itu adalah iltizamat wal uqud, konsekuensi dan akad-akad allati yaqiduha al-'abdu, yang mengikat seseorang, ya, ya, yang mengikat seseorang. Makanya ketika kita bicara itu dan diterima oleh orang lain dan dianggap itu sebagai janji, itu hati-hati. Maka kalau kita tidak siap berjanji, jangan berjanji. Kalau kita tidak ingin mengikat apa yang kita omongkan, ya, itu jangan sampai ada yang namanya akad, janji. Bilang saja saya akan berusaha menjadi orang yang begini dan begini. Saya akan berusaha, insya Allah
Ya, saya akan berusaha. Jangan diakatkan. Kalau diakatkan sampai ada keterikatan, itu namanya al-ahdu, janji. Saya berjanji. Ini kalau sudah saya berjanji, saya pasti, nah itu masuk dalam ranah apa? Al-ahdu. Hati-hati. Fa'alaihi mura'atuha wal wafa'u biha. Ketika sudah ada akad atau satu yang sudah diikat dari omongannya tersebut, maka fa'alaihi mura'atuha, wajib atasnya memelihara apa yang sudah diakatkan tersebut, wal wafa'u biha, dan menepatinya. Wa yahrumu alaihi at-tafritu fiha wa ihmaluha, dan tidak boleh menyia-nyiakannya dan meremehkannya. Jadi kalau sudah akad itu tidak boleh disia-siakan, diremehkan, tidak boleh. Ya. Dan akad ini ya hampir sama dengan jual beli. Di dalam jual beli itu juga ada akad. Kalau kita sudah akad, sudah sepakat, ya, seseorang penjual terhadap seorang pembeli sudah ada akad. Setelah itu maka ada keterikatan yang tidak boleh dilanggar. Pokoknya sudah ada akad. Lalu umpamanya ada orang beli lainnya yang lebih mahal atau lebih naik harganya, lalu dikasih. Ini namanya menyalahi akad. Padahal dia sudah janji kepada pembeli yang pertama. Ya. Jadi akad itu harus ditunaikan. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ini kurang berapa menit? 4 menit. Mana ini? Lanjut. Mau lanjut apa pertanyaan? Silakan. Pertanyaan. Ini pertanyaan aja dulu, karena ini kalau masuk ke pembahasan ayat selanjutnya ini nanti tafsirnya ya panjang. Insyaallah pertemuan berikutnya, insyaallah. Monggo lanjut tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tafsir ayat yang ke-6 tadi, kemudian tentang masalah juga nikah pun ayat yang saya tanyakan, apakah penjabaran dari ayat yang ke-6 itu juga dibarengi dengan hadis Nabi yang melarang nikah mutlak? Terus yang kedua, bagaimana bila amanah yang diberikan seseorang itu belum sempat tertunaikan, maaf ya, keburu meninggal dunia, apakah secara otomatis ahli warisnya yang menanggung dari amanah tersebut? Barakallahu. Pertama tentang ayat yang ke-6, atau dimulai dari ayat yang ke-5 sebenarnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri mereka sendiri atau budak yang mereka miliki, itu bukan suatu yang tercela. Kemudian di dalam tafsir tadi disebutkan di antara yang dilarang ya, adalah nikah mut'ah ya. Nikah mut'ah ini adalah masuk dalam penyelewengan, ya. Kalau toh nikah tapi nikahnya tidak sah, nikahnya tidak dibenarkan. Pertanyaannya tadi, apakah disertai juga dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, barakallahu fiik. Jadi begini,
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang qauli, ada yang fi'li. Dan larangan nikah mut'ah ini adalah dari qaulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dilakukan oleh, maksudnya disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditegaskan, disaksikan oleh para sahabat, dan itu ada di banyak hadis, ya. Dan hadisnya riwayat Muslim, juga dalam Abu Dawud, ya, dan beberapa hadis yang lainnya. Semuanya hadisnya sahih, bahwasanya pelarangan tersebut terjadi pada yakni 7 Hijriah setelah perang Khaybar. Ya, Nabi yang melarang langsung kepada para sahabat, disampaikan langsung kepada para sahabat, ya. Jadi ada sebuah hadis begini bunyinya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mut'ati 'ama Khaybar. Ini muttafaqun alaih, ya. Jadi ini dari Ali, ya. Dari sahabat Ali, ya. An Ali radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mut'ati 'ama Khaybar, muttafaqun alaih. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Padahal Ali ini adalah, ya, sahabat yang diagung-agungkan oleh kaum Syiah. Sahabat Ali ini adalah imamnya mereka. Hadis larangan mut'ah ini riwayatnya dari siapa? Dari sahabat Ali. Dari Ali radhiyallahu anhu qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anil mut'ah, dari nikah mut'ah, ama Khaybar, pada perang Khaybar. Jadi ini adalah qauli dan fi'linya Rasul, ya. Nabi ya tidak mungkin melarang itu nggak pakai ucapan, tidak mungkin. Dan Nabi tidak mungkin melarang terus tidak ada tindakan, tidak mungkin. Setelah dilarang terus dibiarin sahabat yang masih nikah mut'ah. Jadi dulu nikah mut'ah itu masih boleh dulu, ya. Dan pembolehannya itu karena dulu itu banyak terjadi peperangan-peperangan, sehingga, ya, ada keringanan. Dulu sempat ada keringanan karena kaum muslimin itu kalau sudah perang ke tempat yang jauh itu jarang pulang, maka diperbolehkan nikah mut'ah, sempat diperbolehkan, ya. Maka setelah perang Khaybar tadi dilarang oleh Rasul dengan qaulinya, tidak mungkin Nabi itu melarang enggak dengan ucapan, tidak mungkin. Terus juga dengan tindakan, ya, kalau ada yang masih melakukan ya dicegah oleh Nabi, ya. Dan masih banyak hadis lainnya, bukan hanya hadis ini saja. Di dalam riwayat Muslim, di dalam riwayat Abu Dawud, dan, ya, Ahlussunnah sepakat, ya. Jadi ini memang pembahasan fikih tapi juga masuk ranah akidah. Ini hati-hati, ya. Pembahasan mut'ah ini adalah pembahasan fikih yang masuk ke dalam ranah akidah, sehingga menjadi ciri khas Ahlussunnah ataukah Syiah ataukah Syi'i. Jadi ketika seorang mempraktekkan nikah mut'ah sudah dipastikan dia Syiah. Ketika dia menolak nikah mut'ah berarti sudah menjadi tanda dia Sunni, ya. Jadi ini pembahasan fikih tapi juga menjadi pembahasan akidah. Ini hati-hati, ya. Jadi jangan pernah meremehkan permasalahan ini. Untuk pertanyaan yang kedua nanti insya Allah kita jawab setelah adzan. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua tadi, bagaimana jika seseorang itu punya janji kepada orang lain, lalu belum ditunaikan, ya, keburu meninggal, ya, belum ditunaikan keburu meninggal, apakah ahli warisnya itu
berkewajiban menunaikannya, itu kan? Betul seperti itu ya pertanyaannya. Adapun tadi 3 hari itu apa maksudnya? Tadi ada 3 hari tadi. Enggak ya. Tapi intinya kan seperti itu ya. Jadi ada orang punya janji kepada orang lain. Nah, kemudian dia belum sempat menunaikan janjinya. Pertanyaannya, apakah ahli warisnya wajib menunaikannya? Dilihat. Jadi janji itu seperti apa bentuknya. Nah, kalau kaitannya dengan amwal, dengan harta, wajib dilunasi. Wajib dilunasi. Pokoknya si mayit ini punya hutang kepada orang. Begitu punya janji atau tidak punya janji, itu ada akad ya. Mau janjinya dilunaskan segera atau dilunaskan dengan tempo, tetap itu ada sesuatu yang harus ditunaikan ya. Tanpa disuruh ahli warisnya ini harus ya, ahli warisnya itu membayarkan. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan, seandainya hartanya si ahli waris itu digunakan untuk membayar ya, dan sampai habis, itu lebih baik. Dan kalau ternyata ahli warisnya itu miskin ya, maka saking pentingnya masalah bayar hutang ini, maka waliul amri itu berkewajiban untuk melunasinya. Kalau ya orang yang berhutang dan ahli warisnya ini miskin, tidak punya uang, dan sebenarnya ada kemauan ketika hidupnya untuk bayar, tapi tidak bisa lunas karena memang terlilit utang. Kan ada orang seperti ini. Ini yang benar kalau pemerintahnya Islam, ini waliul amrinya mengambil alih. Kalau sekarang nggak bisa panjenengan melimpahkan kepada pemerintah ini. Orang pemerintahnya sendiri punya banyak hutang, mau mikirin hutang kita kan nggak mungkin. Itu kalau hutang. Kemudian gimana kalau janji-janji yang lain? Dilihat ya janjinya itu. Janjinya tersebut itu sifatnya janji pribadi atau janji yang sifatnya harus ya dilaksanakan dan ada pembayaran di situ atau tukar jasa. Begini maksudnya pembayaran atau tukar jasa. Jadi ada akad yang sifatnya itu pekerjaan ya. Pekerjaan ya. Sudah dibayar uangnya atau bayarannya, jasanya belum dikerjakan oleh si mayit ini, maka ini harus dikerjakan, dilanjutkan oleh siapa? Ahli warisnya. Tapi kalau umpamanya sudah tak ikhlaskan sudah, ya silahkan itu. Tapi kalau tidak diikhlaskan, itu kewajiban bagi ahli warisnya untuk menunaikan. Kalau itu sifatnya adalah yaitu ya sudah dibayar, namun jasanya itu belum ditunaikan, atau pembayaran atau taman dengan barang sudah terjadi akad jual beli, uangnya sudah dibayar, kemudian barangnya belum diberikan, maka ini dengan meninggalnya si mayit ini bukan sudah, kan orangnya sudah meninggal, ini tidak perlu dikasih barangnya, ini tidak, jadi barangnya tetap dikasihkan. Ya, kalau ternyata barangnya tidak ada, ini ahli warisnya wajib mengganti, sama dengan hutang. Kemudian jika janjinya itu sifatnya janji-janji pribadi, janji yang sifatnya itu tidak perlu atau tidak mengharuskan digantikan oleh ahli warisnya. Pokoknya janji ya, saya janji
besok ada yang mau saya bicarakan dengan kamu. Ini kan janji. Janji sifatnya pribadi. Terus ternyata malam ini meninggal ya orangnya. Enggak perlu ditunaikan oleh ahli warisnya, karena itu janji yang sifatnya pribadi dan tidak mengharuskan untuk ditunaikan, ya. Tidak mengharuskan untuk ditunaikan. Jadi dilihat janjinya itu dalam hal apa, untuk apa, dan sifatnya seperti apa, ya. Jadi ada janji yang memang nanti harus dilanjutkan oleh ahli warisnya, yang harus ditunaikan. Ada janji yang tidak, ya, harus dilanjutkan dan tidak menjadi beban kepada ahli warisnya. Barakallahu fiik. Ada lagi? Silakan. Ya. Barakallahu fiik. Ya, jadi yang dimaksud pertanyaannya tadi dijelaskan ketika membahas, ya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu orang-orang yang terhadap amanah dan janji-janji mereka itu mereka menjaga atau memelihara. Terus di dalam tafsir tadi disebutkan salah satunya adalah fajami'u ma aujabahu Allahu 'ala 'abdihi amanatun. Semua apa saja yang Allah wajibkan kepada hambanya itu merupakan suatu amanah. Karena amanah itu tadi dijelaskan ada amroin, ada dua perkara, amanah kepada Allah dan amanah kepada sesama manusia. Lah amanah kepada Allah ini, ya, amanah kepada Allah meliputi tadi semua yang Allah wajibkan itu adalah amanah. Dan ya, masuk di dalam amanah kepada Allah adalah mentauhidkan Allah, ya, menjalankan syariat Allah, mengadakan perbaikan di muka bumi, dan mensyukuri apa yang Allah titipkan terhadap kita, mempertanggungjawabkan apa yang Allah titipkan terhadap kita. Itu masuk dalam kategori amanah, ya, amanah kepada Allah. Lalu pertanyaannya, kita ini kan tidak sempurna. Kita manusia ini ya sering, ya, melanggar apa yang Allah wajibkan, ternyata kita tinggalkan. Apa yang Allah larang malah kita terjang. Apa yang Allah titipkan dari harta yang kita miliki, kesehatan yang kita dapatkan, ternyata kita jarang mensyukurinya. Lalu bagaimana? Seperti apa batasannya? Tayyib barakallahu fiik. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwasannya orang mukmin pun itu bertingkat-tingkat, ya. Sebagaimana tadi dijelaskan, ada tadarrujan, ada, ya, yakni martab atau tadarruj, ada tingkatan-tingkatannya. Ada kaum mukminin yang dia itu menjalankan amanah secara sempurna, ada, ya. Ada kaum mukminin yang menjalankan amanah itu bisa mungkin kalau di persentase 80%, ada yang 75%, ada yang 60%, ada yang 50%. Itu dilihat. Nah, barakallahu fiik. Jadi tugas kita adalah bagaimana berusaha untuk menjalankan semua amanah tersebut. Adapun kalau terjadi kekurangan-kekurangan, harus kita segera bertobat kepada Allah, ya, meminta ampun kepada Allah, kita akui itu salah, kita berbenah diri. Bukan ketika kita salah atau menyalahi amanah dari Allah tersebut, lalu kita membenarkan diri kita atas pelanggaran tersebut, ya.
Kalau kita membenarkan kesalahan kita, itulah kekufuran. Itulah kekufuran itu. Jadi apa yang Allah larang lalu kita terjang, lalu kita menganggap apa yang kita lakukan itu benar. Ini adalah kekufuran. Berarti dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mungkin mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi selama kita itu masih dalam iman dan berusaha menjalankan syariat Allah itu secara maksimal, lalu ada kekurangan-kekurangan di dalamnya dan kita mengakui ketika itu salah, kita akui salah, maka ini masih ciri orang yang selamat, masih ciri orang yang selamat. Karena manusia memang kalau disuruh melaksanakan amanah dari Allah tersebut, itu sebenarnya banyak manusia yang melanggarnya. Makanya disifati tadi di Quran surah Al-Ahzab ayat 72 itu, innahu kana zaluman jahula. Karena setelah amanah itu ditawarkan kepada as-samawat, kepada langit, kemudian kepada bumi, kepada jibal, kepada gunung, mereka semua enggan. Ternyata wa hamalaha al-insan, manusia malah mau memikul amanah tersebut. Tapi disifati oleh Allah, Allah sudah tahu manusia itu enggak bakalan bisa memenuhi amanah tersebut, sehingga disifati oleh Allah innahu kana zaluman jahula. Manusia itu orang yang suka zalim. Zalum bukan zalim, tapi zalum, suka apa? Suka zalim. Ini menunjukkan memang sifat dasarnya manusia itu suka zalim, yakni suka melanggar amanah. Salah satu bentuk zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yakni tidak menjalankan amanah. Kemudian juga jahulan, bodoh, Nah, jadi itu sifat secara umum manusia. Jadi kalau ditanya tadi bagaimana kalau kita itu banyak melanggar, maka kita akui dan kita perbaiki, Dan tingkatan orang yang amanah itu bertingkat-tingkat, asal kita tidak kufur, Yang sangat-sangat dilarang itu ketika kita kufur kepada perintah Allah, kepada nikmat Allah dan seterusnya. Barakallahu fiik. Selanjutnya terakhir Ini sekalian nunggu kopinya dari Indonesia. Kopi ya. Ini susu apa kopi? Kopi susu. Oke. Ini tadi sore ada jamaah, salah satu jamaah yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya begini: apakah di setiap kajian di Al-Jariyah, kajian rutin khususnya malam Ahad seperti ini, bolehkah kalau bertanya itu lewat tulisan atau lewat grup WA saja? Karena dia mengatakan saya kalau mau bertanya itu suka grogi, suka malu gitu. Jadi tolong Ustaz jawab biar nanti yang bertanya itu tahu apakah boleh atau tidak kalau bertanya dengan tulisan. Itu aja. Barakallahu. Jawabannya dua. Dari saya pribadi boleh. Jadi kalau saya ditanya apakah boleh, boleh, silakan Mau bertanya lewat WA, tulisan, atau bertanya langsung, itu silahkan Karena ada kemaslahatan, karena tidak semua orang itu bisa bicara lewat mic Mungkin lewat WA, lewat tulisan, silahkan. Saya pribadi kalau ditanya pas kajiannya saya, jawaban yang kedua itu terserah takmir. Takmir punya kebijakan mungkin, Jadi monggo itu
al-mukmin atau al-muslim itu ala syurutihim, ada syarat-syaratnya, terserah. Bikin syarat ya. Asal syarat itu ya jangan diberatkan. Orang mau bertanya lewat WA dilarang. Ini kan memberatkan ini. Orang mau nanya dilarang. Ketika ditanya apa alasannya, tidak bisa. Jadi bikin syarat itu, bikin aturan itu yang masuk akal lah, ya. Yang bisa ada kemaslahatan yang banyak. Ya. Jadi kalau saya ditanya saya pribadi ketika kajian saya, silakan. Dan kalau kajian ustadz yang lain, ya monggo, itu mungkin nanti ustadz yang lain punya syarat tersendiri. Ya, saya tidak mau, umpamanya ada ustadz lain enggan menerima pertanyaan lewat WA mungkin, ya itu terserah syarat dari ustadz yang lain. Tapi kalau saya pribadi silahkan. Kemudian tadi ya saya kembalikan kepada takmir. Ya, bisa jadi saya setuju, tapi umpamanya takmir tidak setuju, ya takmir tetap punya ya otoritas ya untuk apa? Untuk membolehkan atau tidak membolehkan. Nah, kalau dari takmir selama ini biasanya syaratnya itu gampang. apa? Kalau bertanya mohon sesuai tema yang dibahas pada saat itu. Ya itu bagus ya. Jadi pertanyaan sesuai tema itu biar tidak kemana-mana, ya, biar tidak kemana-mana. Tapi ada sebagian ustadz itu membolehkan di luar tema. Ketika memang pertanyaan yang sesuai tema sudah tidak ada yang ditanyakan. Ya, mungkin ada yang sifatnya insidentil, yang sifatnya harus dijawab saat itu. Orang punya permasalahan, masalah keluarga harus dijawab saat itu. Terus ini karena tidak sesuai tema, tidak boleh nanya tentang itu. Ini kan sama saja apa kita menghalangi orang dari problem solving atau menuntaskan masalah. Ini tidak boleh. Jadi syaratnya harus dikasih catatan itu. Tapi ya dahulukan dulu mungkin ya, orang-orang yang bertanya sesuai tema. Nanti kalau memang benar-benar tidak ada, silakan diperbolehkan. Kalau menurut saya silakan pertanyaan yang lain, asal ya si ustadz berkenan menjawab. Kalau si ustadz tidak berkenan menjawab, tidak bisa, ya tidak masalah, bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Barakallahu. Ya mungkin ini cukup. Oh ada. Oh ini kebijakan takmir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman bagi para jamaah. Sebetulnya untuk pertanyaan semua boleh kita tanyakan asal masih ada waktu. Tapi berhubung dalam posisi pekan ini, insya Allah kajian tafsir ini libur dulu sampai nanti pada lebaran. Ini pengumuman. Tapi untuk yang bertanya lewat WA lalu langsung silakan, tidak apa-apa. Alhamdulillah, baik, barakallahu. Jadi selama bulan Ramadan libur kajiannya. Dan masuk lagi setelah ada pengumuman lebaran, setelah lebaran. 2 pekan setelah lebaran. Baik, barakallahu fiik. Atau sebelum bukber. Ya pun mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.